Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Amelia Suandra dengan NIM 6670220054 dari kelas 4A. Di sini saya akan membuat video tentang perbandingan politik pemerintahan yang mata kuliahnya ini diampu oleh Ibu Elinor Lia. Di mana di sini saya akan membandingkan sistem pemerintahan, partai politik dan juga kebudayaan yang terdapat di dua negara. Jadi negara yang saya ambil itu ada Jepang dan juga Rusia. Untuk itu, negara pertama yang akan kita bahas adalah negara Jepang, di mana negara Jepang ini memiliki sistem pemerintahan yang menarik untuk dibahas karena di Jepang sendiri memadukan antara sistem monarki dan juga konstitusional. Nah, di Jepang sendiri karena dia masih monarki, tentunya masih terdapat kerajaan dan terdapat seorang kaisar gitu di Jepang ini. Nah, tugas dari kaisar ini setelah diberlakukannya konstitusi Jepang pada tahun 1947, dia tidak lagi dapat mencampuri urusan pemerintahan di Jepang, melainkan dia hanya sebagai simbol dari negara Jepang. Namun tidak hanya menjadi simbol saja atau berdiam diri saja, walaupun kaisar ini tidak dapat mencampuri urusan pemerintahan, namun dia itu sebagai kepala negara gitu, dan juga dia ditugaskan untuk menghadiri acara-acara yang memang penting gitu, acara-acara kenegaraan. Dia tuh bisa berpidato gitu di acara kenegaraan yang berada di Jepang. Karena di Jepang sendiri kaisarnya ini tidak dapat mengurusi urusan pemerintahan, jadi yang mengurusi urusan pemerintahan di Jepang adalah kepala pemerintahan atau yang disebut dengan Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri ini dia yang mengurusi segala urusan pemerintahan yang ada di Jepang, baik dari skala nasional maupun lokal gitu. Jadi semua yang mengurus itu Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri sendiri ini merupakan seorang yang memiliki suara paling banyak atau seorang pemimpin partai yang memiliki suara paling banyak di parlemen. Jadi di Jepang ini sistemnya kalau misalkan partai itu memiliki suara terbanyak, maka ketuanya itu biasanya diangkat sebagai Perdana Menteri. Seperti itu. Jadi Perdana Menteri ini berasal dari ketua partai. Karena berlakunya konstitusi di Jepang pada tahun 1947, ini menjadikan Jepang memiliki 3 lembaga, yaitu lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif. Di mana lembaga eksekutif itu merupakan kabinet atau tadi Perdana Menteri yang kepala pemerintahan. Nah, kalau lembaga legislatif itu isinya mengurusi urusan kebijakan-kebijakan pemerintahan gitu. Nah, legislatif sendiri isinya itu merupakan partai-partai politik yang memiliki suara mayoritas. Nah, jadi di Jepang ini kan banyak partai kan, dia jadinya yang duduk di lembaga legislatif hanyalah partai-partai yang memang memiliki suara-suara terbanyak. Jadi nggak bisa semua partai masuk ke dalam lembaga legislatif untuk mengurusi segala pemerintahan dan kebijakan yang ada di Jepang, seperti itu. Lalu ada lembaga yudikatif, di mana lembaga yudikatif ini merupakan lembaga yang mengurusi tentang peradilan gitu. Di mana di Jepang ini terdapat 2 pembagian, itu ada mahkamah tinggi dan juga pengadilan-pengadilan kecil lainnya gitu. Dan itu juga terbagi menjadi 3, itu adalah pengadilan tinggi, pengadilan distrik, sama pengadilan sumir. Di mana pengadilan tinggi sendiri ini mengurusi urusan kasus-kasus yang memang berat gitu yang terjadi di Jepang. Lalu pengadilan tinggi ini tingkatnya itu nasional gitu. Nah, yang kedua itu ada pengadilan distrik, di mana pengadilan distrik ini biasanya ada di wilayah-wilayah. Nah,
pengadilan distrik ini mengurusi urusan atau kasus-kasus yang sekiranya nggak terlalu berat gitu atau menengah seperti itu. Lalu ada pengadilan sumir. Nah, pengadilan sumir ini adalah pengadilan yang mengurusi kasus-kasus yang memang skalanya ringan, seperti pelanggaran lalu lintas. Itu tuh pasti diurusinya sama pengadilan sumir sendiri gitu. Oh iya, dalam konstitusi tersebut Jepang ini menganut 3 prinsip, yaitu kedaulatan rakyat, keadilan terhadap hak asasi manusia, dan juga perdamaian. Untuk sistem kepartaian di Jepang ini menganut sistem multipartai, di mana banyak sekali partai di dalam skala nasional maupun di skala lokal gitu. Dan partai-partai ini yang nantinya akan mengusung kabinet-kabinet yang terbentuk di Jepang. Seperti yang tadi udah dibahas, di mana partai yang memiliki suara mayoritas atau paling tinggi yang ada di nomor 1 itu tuh yang akan membentuk sebuah kabinet, dan salah satu orang di dalamnya akan memimpin di negara Jepang sebagai Perdana Menteri. Itu. Nah, kalau misalkan di Jepang sekarang itu tuh partai-partai yang ada itu ada Partai Demokrat Liberal, ada Partai Demokrat Konstitusional, ada Komeito, ada Partai Komunis Jepang, Nippon Ishin no Kei, terus ada Partai Demokrat untuk Rakyat, ada Partai Seijika Joshi 48, ada Partai Demokrat Sosial, dan juga Reiwa Seingumi, di mana partai-partai ini memiliki 5 anggota yang memang sudah duduk di parlemen, baik dari suara nasional, suara proporsional, dan suara lokal. Nah, partai politik di Jepang sendiri dapat menerima uang dari publik sebesar 250 yen per warga. Jadi di Jepang sendiri partai ini bisa dapat dana dari publik gitu, dan itu dananya lumayan besar untuk partai seperti itu. Nah, partai-partai lainnya seperti partai-partai lokal ini biasanya dia suaranya agak kecil, jadinya dia hanya membentuk partai saja, tidak dapat masuk ke dalam parlemen itu. Nah, untuk kebudayaan di Jepang sendiri, budaya yang ada itu sangat menarik ya. Kalau dilihat nih, Jepang juga banyak mempengaruhi kebudayaannya ke berbagai negara, seperti misalnya film, terus ada anime atau yang lainnya, itu banyak banget. Tapi Jepang juga memiliki banyak kebudayaan tradisional yang hanya bisa kita dapatkan ketika kita berkunjung ke Jepang, yaitu ada budaya geisha, di mana perempuan yang berdandan dan memakai kimono biasanya dia menyanyi atau menari. Kalau kalian ke daerah Kyoto itu tuh pasti banyak banget geisha yang akan menghibur para wisatawan maupun masyarakat setempat gitu. Namun geisha itu udah mulai menurun tingkat popularitasnya gitu. Jadi memang hanya di beberapa tempat yang bisa menemukan geisha. Selanjutnya ada festival Matsuri, di mana ini tuh festival yang berbentuk seperti pemujaan terhadap dewa yang diyakini oleh penganut agama Shinto di Jepang. Nah, namun pemujaan ini juga bisa menjadi festival yang memang tidak bersifat keagamaan gitu. Jadi orang-orang ini juga bisa melihat festival Matsuri tersebut. Lalu ada minum teh atau sado, di mana orang-orang Jepang ini biasa memiliki kebiasaan untuk festival teh, atau bisa juga dalam ranah yang non formal festival minum teh ini
disajikan kepada tamu yang memang datang ke kediamannya gitu. Namun dalam rangka formal, festival minum teh ini bisa dijalankan selama 4 jam lamanya. Jadi lama banget kalau misalkan kalian ini datang ke festival minum teh yang formal seperti itu. Lalu ada juga kimono, dimana kimono itu kan pakaian khas Jepang ya. Nah, geisha ini juga pakai kimono. Nah, kimono ini juga udah banyak banget bahkan di negara-negara lain gitu yang memang memakai kimono untuk untuk bergaya seperti orang-orang di Jepang gitu, untuk mengenal kebudayaan Jepang gitu. Lalu ada kaku atau layang-layang, festival layang-layang di Jepang. Nah, di Jepang ini juga punya festival tersendiri, yaitu festival layang-layang. Lalu yang terakhir ada origami. Kalau kalian tuh sering banget yang namanya entah di sekolah, entah di manapun tuh ngelihat kertas yang dilipat-lipat dan dijadikan bentuk seperti burung terus atau kupu-kupu atau yang lainnya, itu ternyata merupakan kebudayaan di Jepang, origami atau kebudayaan melipat kertas menjadi bentuk-bentuk tertentu ya, seperti itu. Jadi segitu penjelasan saya untuk negara Jepang. Selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana sistem pemerintahan, politik, dan budaya yang berada di Rusia. Jadi negara selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah negara Rusia, di mana negara Rusia ini sebelum tahun 91 itu dia menganut pemerintahan sosialis. Nah, dalam sejarahnya nih, pada 25 Desember tahun 1991 akhirnya pemerintahan sosialis ini turun atau runtuh dan digantikan dengan pemerintahan yang berbentuk demokrasi federal. Nah, di dalam demokrasi federal ini terdapat konstitusi yang memuat di pasal 10 itu tuh tentang adanya pembagian 3 lembaga. Nah, karena Rusia ini sendiri kayak menganut sistem demokrasi, seharusnya hak-hak masyarakat atau masyarakat ini berhak bersuara, berpendapat. Nah, itu tuh seakan-akan hilang karena kepemimpinan seorang Putin, dimana dia itu terkenal dengan kekuasaannya yang diktator gitu atau otoriter seperti itu. Jadi untuk secara teori Rusia ini memang menganut sistem demokrasi federal gitu, namun dalam prakteknya sendiri mungkin kurang menjunjung atau menggambarkan kedemokrasian gitu. Nah, di dalam 3 lembaga tadi itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu tuh di eksekutif pertama itu tuh terdapat seorang presiden. Nah, kalau tadi di Jepang itu adanya kaisar sama perdana menteri, kalau di Rusia sendiri itu ada presiden. Presiden itu kalau di Jepang tadi itu kayak perdana menteri yang mengurusi segala urusan pemerintahan yang ada di negara Rusia, dimana presiden itu harus memenuhi hak-hak masyarakat, melindungi negara, juga mengurusi urusan internasional. Nah, kalau di Rusia sendiri, presidennya itu juga merupakan petinggi dari anggota militer, seperti itu. Nah, di sini presiden itu menunjuk perdana menteri, dan yang nantinya perdana menteri itu menunjuk orang-orang lagi untuk membentuk sebuah kabinet, seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya lembaga legislatif. Nah, lembaga legislatif ini terbagi menjadi 2, yaitu ada Duma sama Dewan Federasi, di mana Duma ini terdapat 450 anggota dan jabatan itu selama 5 tahun. Nah, kalau di Dewan Federasi ini di setiap wilayahnya itu memiliki 2 perwakilan yang
perwakilan tersebut ditunjuk oleh presiden. Jadi di setiap namanya negara federasi kan misalnya negaranya itu terbagi di beberapa negara lain, itu dia punya namanya Dewan Perwakilan sebagai perwakilan dari konstituennya, dan itu ditunjuk oleh presiden gitu. Nah, lembaga selanjutnya itu ada lembaga yudikatif, di mana lembaga yudikatif sendiri terdapat 2 pembagian lagi, yaitu ada Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung, yang dimana keduanya ini orang-orangnya dipilih oleh atau ditunjuk oleh seorang presiden. Nah, dimana dua lembaga ini itu ditugaskan oleh Dewan Federasi sebagai lembaga independen yang mengurusi tentang berbagai macam kasus atau mengadili lah istilahnya, mengadili berbagai macam permasalahan gitu. Nah, di sini si lembaga yudikatif itu akan bertindak di luar dari kehendak presiden maupun parlemen. Jadi dia tuh benar-benar independen, tidak boleh ada intervensi dari siapapun. Itu di Rusia tuh seperti itu. Dan untuk sistem kepartaian yang berada di Rusia ini sama banget sama yang di Jepang, dimana si Rusia ini menganut sistem multipartai gitu. Tadi kan di Jepang juga ya kan multipartai, dan di Rusia juga menganut sistem multipartai. Nah, sama seperti di Jepang tadi, di dalam parlemen itu terdapat partai-partai yang memang memiliki suara yang paling tinggi atau partai prioritas gitu loh. Nah, kalau di Rusia itu ada 6 partai yang memang dia tuh duduk di parlemen gitu, menjadi prioritas yang duduk di parlemen, yaitu ada Rusia Bersatu, Partai Komunis, Partai Demokrat Liberal, ada Partai Yabloko, dan Rusia Adil dan Kebenaran. Nah, di 6 partai tersebut itu ada anggota di setiap parlemen. Jadi di setiap tingkatan parlemen. Tadi kan ada Duma sama federal. Nah, di dua-duanya itu 6 partai ini punya orang tuh di kedua bagian tersebut kayak gitu. Nah, di dalam peraturan sendiri terdapat 48 partai yang memang tercatat gitu di Rusia, yang terbentuk di Rusia gitu, dan mereka semua memiliki hak untuk berpartisipasi mencalonkan anggotanya sebagai presiden maupun lembaga legislatif atau di parlemen kayak gitu. Namun terdapat 6 partai prioritas, dan partai yang paling dominan di sini yaitu Partai Rusia Bersatu, di mana partai tersebut merupakan partai yang mengusung presiden Rusia sekarang gitu, Putin gitu. Seperti itu. Untuk sistem kebudayaan sendiri di Rusia ini sebenarnya budayanya itu telah bercampur baur dengan kebudayaan dari luar. Itu seperti yang pertama itu adalah budaya Kiev, di mana di dalam era Kiev ini budaya yang sangat terlihat adalah arsitektur, di mana terdapat arsitektur keagamaan gitu, seperti gereja maupun masjid gitu, yang pokoknya bercorak Islam gitu, tempat-tempat yang bercorak keagamaan. Nah, lalu yang paling yang paling menarik adalah terdapat namanya Kazan Kremlin, yang dimana bangunan tersebut memiliki gaya campuran antara agama Islam dan agama Kristen di Rusia itu. Lalu ada musik sebenarnya sama sih kayak negara-negara lain, namun dia punya musik tradisional yang merupakan khas dari negara Rusia, yaitu musik simfoni, dan lalu berkembang menjadi ada jazz dan juga rock gitu.
Lalu di Rusia ini sama seperti di Jepang itu ada budaya minum teh. Namun di Rusia sendiri budaya minum teh ini tidak ada yang tidak ada acara yang memang formal gitu. Jadi kalau tadi di Jepang itu ada budaya minum teh formal yang bisa sampai 4 jam, di Rusia ini cuman budaya yang sering dilakukan ketika memang ada tamu yang memang datang gitu. Jadi teh ini nantinya selalu ada, dan dulu tuh teh itu dibuat direbusnya itu dalam alat-alat yang tradisional. Kalau sekarang tuh orang-orang Rusia udah pakai kettle atau teko gitu. Lalu ada matryoshka atau boneka Rusia. Nah, boneka ini itu tuh kalau kita ke Rusia itu tuh banyak ditemukan biasanya untuk oleh-oleh juga. Nah, namun itu tuh juga sebagai kebudayaan tradisional di Rusia, di mana boneka tersebut itu tuh terdapat gambar katedral ortodoks Rusia dan juga kayak gambaran adegan dongeng-dongeng yang ada di Rusia gitu. Lalu ada warna merah. Nah, warna merah ini juga menjadi warna yang memang melekat gitu di Rusia, yang namanya itu kalau di Rusia krasny kayak gitu. Terus lalu ada zakuska kaula. Zakuska kaula itu makanan tradisional dari Rusia yang isinya itu roti mentega gitu, dikasih kaviar, terus dikasih acar ikan sama sayuran yang memang sudah dimarinasi seperti itu. Jadi banyak banget kebudayaan Rusia yang memang sangat tradisional dan bisa kita temukan hanya di Rusia seperti itu. Sekian perbandingan sistem pemerintahan, partai politik, dan budaya yang ada di Jepang dan Rusia yang telah saya paparkan. Memang kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya harap penjelasan dari saya membuka wawasan dan menambah informasi bagi kalian yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.